pada hari ini kita akan membahas tentang program Adiwiyata. Tadi sekilas Bu Kepala Sekolah sudah menyampaikan apa itu Adiwiyata. Tapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil saja. Penjelasan Adiwiyata banyak sekali dan itu membutuhkan membutuhkan perhatian dan partisipasi kita yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Situasinya pada hari ini kelihatannya belum memungkinkan untuk itu. Demikian juga tadi pada saat penjelasan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu sebenarnya sektornya, bidangnya banyak ini. Ini saya sendiri di kelurahan di tempat kami, di RW kami itu menjadi anggota dari RW ramah anak. Itu kurang lebih hampir sama. Itu bidang kalau di sehat itu di kota sehat sebelah kanan, ya ini juga sama. Ada masalah hukum, masalah lingkungan, ada masalah apa lagi gitu ya, yang saling terkait satu sama lain. Mungkin nanti kita akan membentuk tim kecil, ya Bu ya, tim kecil saja. Mungkin dari ibu-ibu, dari orang tua, dari korlas ya. Dari korlas ada yang bisa mewakili, yang benar-benar concern dan bisa dan mau untuk duduk sama-sama kita memikirkan lebih detail. Mungkin forumnya tidak harus seperti ini, bisa saja dengan Zoom gitu ya Bu ya. Ya dengan Zoom gitu. Ya jadi kita duduk sama-sama memikirkan yang lebih detail. Untuk teman-teman SKPS dari kita dari Kota Sehat, mungkin ini adalah PR kita ya Pak ya. PR kita dan ini bisa menjadi prioritas karena ini bisa menjadi ladang kita untuk membangun sekolah fokus ya, menjadi fokus kita. Bapak Pak siapa namanya? Pak Bujari dan Pak Jumena mohon izin, saya harap Bapak bisa mengawal terus ya, bisa mengawal terus. Saya komunikasi melalui grup. Bapak ada di grup WA kita nggak ya? Grup kecamatan? Nggak ada ya? Beda sini kelurahan ya. Nggak apa-apa Pak, nanti kita bikin tentang kuota saja. Nanti kita akan lakukan kuota gigi di mana baiknya. Jadi kita menjadikan sekolah ini menjadi proyek kita, ya proyek kita bersama dari FKDS, FKKS, sama Pokja, kita sama-sama segera sekolah ini. Kita jadikan yang sekolah yang bukan apa-apa menjadi sangat apa-apa. Saya mohon maaf, saya tidak bisa membersama lebih lanjut karena saya harus lanjut lagi di rapat yang lain jam 30 sebenarnya. Saya minta waktu oleh ibu sekolah dan keinginan guru-guru di tempat ini semoga dilancarkan aja program kali ini. Dimohon bantuannya untuk tercapainya sekolah Adiwiyata ya. Dan saya cukup rasa selama ini udah 41 tahun sekolah ini begini-gini aja ya, kadang sangat kasihan sekali dan sangat sedih saya lihatnya ya, karena belum ada jamahan dari dinas-dinas, mungkin dari Bapak Dinas lah ya. Jadi saya harapkan Bapak-Bapak sekalian dimohon bantuannya disampaikan agar kami mendapatkan sekolah yang layak seperti sekolah-sekolah negeri yang lain. Yang saya rasa di SD 1 deh yang baru jadi ya, SD 1 Kamboya sudah sangat bagus. Tapi di sini bisakah seperti itu Pak? Itu aja yang saya sampaikan. Itu aja Pak, terima kasih. Bukan hanya tentang akademik ya, tentang kemampuan anaknya secara akademik, tapi juga secara psikologinya, secara banyak hal sebenarnya. Mendidik anak itu sebenarnya tugas kita yang melekat sejak kita menjadi orang tua sampai kita digotong sama mereka, gitu. Ya itu tugas kita. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan yang sangat sempit ini, yang sangat singkat ini untuk benar-benar berusaha untuk menjadi orang tua yang baik. Kita sudah banyak menyaksikan kegagalan seseorang menjadi orang tua yang berakibat adalah dampaknya juga akhirnya yang merasakan dia sendiri, bukan siapa-siapa tapi dia sendiri, gitu. Ya, jadi mari kita bersama-sama, Bu Kepala Sekolah akan memimpin situasi kita ini, tim kita ini. Ya silakan Ibu ya, nanti dibentuk saja
kita intensif lah gitu ya, seminggu sekali gitu untuk merumuskan apa sih sebenarnya kita tuju, terutama sudah jelas kan poin kita adalah 5 tadi. Nah itu aja kita gali. Saya juga akan mencoba menceritakan ke stakeholder yang lain, terutama dinas-dinas yang berkaitan. Terima kasih ya ibu-ibu, Pak Godali, Pak terima kasih, Pak Jumna, bahkan umatnya yang sangat mendambakan syafaat yang dihadirkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak panjang kali lebar ya. Sambutan yang pertama pastinya untuk Bapak Novian selaku Rektor Kepala Depan. gitu. Baik, sambutan yang pertama dari Bapak Novi sebagai Ketua RKD Sekolah. Kepada beliau di sini. Silakan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu yang hadir di sini selalu mendapat keberkahan Allah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini adalah tindak lanjut dari diskusi kami, saya dan Kepala Sekolah beberapa waktu yang lalu ketika sekolah mendapat menjadi target ya screening TB atau tuberkulosis. Dalam hal tuberkulosis biar nanti ada yang akan menjelaskan di sesi yang akan datang. Tetapi tindak lanjut yang kita hadiri pada hari ini adalah merupakan keinginan kami agar sekolah Mekar Jaya 20 ini, sekolah yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun ya, 41 tahun, luar biasa. Tapi kondisinya seperti ini kan sungguh memprihatinkan. Nah, jadi kita yang hadir di sini ini sudah mestinya mempunyai tekad bersama bagaimana ke depan kita bisa menjadikan sekolah yang sudah berdiri 41 tahun ini, 4 dasawarsa atau kurang lebih kalau dibagi 6 sekitar 7 angkatan ya. 7 angkatan. 7 maksudnya 7 generasi ya. Iya. 7 angkatan ya. Tante saya di sini Pak. Oh begitu. Tante saya udah hampir 60 tahun. Iya. Yang sekolah di sini mungkin sudah punya cucu juga di sini. Benar ya? Betul. Banyak sekali, malah orang tua juga ada. Oh iya. Jadi ikatan batin dengan sekolah ini, alumninya ini semestinya itu menjadi modal paling kuat ya, modal dasar terbaik untuk menjadikan sekolah ini sekolah terbaik. Sekolah terbaik, kita harus punya cita-cita ya. Sekolah terbaik di Kota Depok, itu sekolah SD negeri terbaik di Kota Depok. Oke, kita mulai pada hari ini. Kita pelan-pelan bertahap, insya Allah segala ikhtiar kita akan Allah mudahkan. Demikian pesan dari saya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Kita lanjut dengan kegiatan mengajar. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Lanjut sambutan yang kedua yaitu sambutan dari FKKS Kecamatan Sukamajaya Bapak Abdul Ghazali. Panjenengan silakan. Mohon maaf ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepala sekolah dan guru dan ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih. Saya perwakilan dari KKS Sukma Jaya. Saya dari Pakanan 1. KKS saya Pak Yudi. Kebetulan beliau juga ada sosialisasi tentang nafza, Bu. Karena memang ini ya nafza ini kan lambat laun juga ada modernisasi juga, Bu. Apalagi ada juga kemarin saya juga baru diingatkan juga bahwa hanya penyalahgunaan obat dokter sebenarnya memang obat penenang yang digunakan oleh masyarakat, dan ini juga sebenarnya walaupun belum terkategori narkotika, tapi ini juga menjadi sebuah catatan ya. Nah, hari ini terima kasih saya dapat undangan tadi terkait dengan skala prioritas. Kalau saya sih berharap kepada pihak sekolah mudah-mudahan bisa disinergikan dengan semua pihak, karena memang saya juga kebetulan menjabat sebagai ini juga, Bu, pendamping WUB Kecamatan Sukma Jaya. Jadi pendamping wirausaha baru. Nah, bisa juga yang mungkin ada program-program yang sebenarnya kalau pengusaha ya, Bu, ya, ngeliat sesuatu tuh ya bisnis, maksudnya dalam arti kata baik ya. Jadi misalkan contoh ya, saya kalau skala prioritas kan untuk sekolah ini kan intinya adalah ada terkaitan dengan ilmu, ada terkaitan dengan sesuatu yang bisa membina siswa. Bisa saja nanti misalkan gini, bikin program-program yang terkait dengan lingkungan, dan itu berimpact pada keluarga siswa ataupun siswa itu sendiri. Contohnya misalkan di beberapa tempat ada yang saya di SMP 4 kemarin, di SMA 4 itu kerja sama mahasiswa untuk pengumpulan minyak jelantah. Ya kan mungkin orang-orang tua siswa ada yang mungkin punya minyak jelantah di rumah, ya kan anaknya disuruh kirim. Jadi ada praktek juga buat siswa untuk ini minyak jelantah lo bisa dikumpulin, ada oh ini limbah tuh begini loh gitu. Jadi yang sebenarnya juga bisa disinergikan dengan beberapa pihak. Tinggal mungkin membuka mungkin ya setelah mungkin setelah kita diskusi di sini, mudah-mudahan sih bisa apa saja potensi yang ada di sekolah bisa kita majukan. Karena saya lihat kalau pemerintah itu rata-rata kalau ada anggaran jalan, nggak ada anggaran ya nggak jalan. Padahal program-program itu juga bisa sebenarnya kita sinergikan dengan yang lain. Nggak harus yang yuk ada anggaran baru kita jalan. Padahal nggak ada anggaran pun untuk kebaikan siswa sendiri itu bisa kita jalankan sih. Dan itu pun nanti tinggal didiskusikan dengan beberapa pihak, terutama orang tua siswa atau pihak dewan sekolah atau apa. Mungkin dari saya itu cukup segitu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul. Sambutan yang selanjutnya adalah Bapak Gumena, yaitu selaku RW 09 sekaligus Kopda Senat ya, Bapak. Ada beliau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati sekolah SDN 20 dan juga beberapa ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya mewakili dari Ketua Pokja Sehat Ibu Devi, kebetulan beliau ada kegiatan juga yang berbarengan, jadi saya ditugaskan untuk mengikuti acaranya. Yang dari Pokja Sehat di dalam pendidikan itu biasanya dilihat untuk sekolah ini adalah bagaimana sebagai untuk lokasi yang khusus yang kita nanti perhatikan, nanti sampaikan kepada
pihak yang bisa memperbaiki di tempat ini. Itu yang biasanya kita setiap kegiatan dari Pokja Sehat, diantaranya adalah di bidang pendidikan, kita perhatikan sekolah-sekolah yang kira-kira layak untuk kita bantu ya. Diantaranya adalah Pokja Sehat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah, terutama misalkan dari kelurahan maupun kecamatan. Bahkan saya dari Pokja Sehat kelurahan, jadi kita memberitahukan kepada lurah terutama kita berkunjung di tempat yang sebagai lokus yang kita datangi. Apa yang kita harus berikan, kita bantu, itulah kita memberikan masukan kepada lurah yang sebagai di atas kita, sebagai Pokja Sehat di atas kita, untuk memberikan masukannya, dan juga mudah-mudahan dari lurah juga bisa memberikan juga kontribusi ke tingkat yang atas lagi, kecamatan dan seterusnya. Itu jadi dari Pokja Sehat ya, diantaranya adalah memberikan masukan kepada pemerintah, terutama ke lurah, apa yang kita sudah kunjungi, kita lihat, nanti kita sampaikan di sana. Barangkali itu aja Bu dan Bapak, sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir sambutannya ada pantun buat Bapak Gubernur. Si Desi pakai mukena. Terima kasih Bapak Gubernur. Lanjut ya, sambutan berikutnya adalah pastinya dari Kepala BPJSDM nomor 20 Ibu Putri SPB ya. Ada pantun ya, ada beliau makan-makan di hari raya Idul Fitri. Silahkan Ibu Fitri. Soal pantun. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli celana. Terima kasih Ibu Mardiana. Ikan sepat, ikan gabus, tambah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Pantun lagi yang agak mengkain, karena wajahnya pada tukang rambut. Tapi dimarahi karena datangnya pada rambut. Padahal Bupit udah bikin dari jam 8, datang harus ke Mama, panas ini datangnya 30 menit setelah waktu yang ditentukan. Oke, pantun juga. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para undangan yang terhormat. Kita mulai diskusi ini dengan penuh semangat. Ya, nggak mau kalah Pak. Bu hari ini jago pantun Pak. Dia dari lahir Pak. Ini bawa orang. Kalau saya baru belajar Pak. Ya. Oke, yang saya hormati Bapak PSADS, Bapak Nobi, Bapak FKKS, Sukmajaya, Pak Abdul Rojali, dan Bapak Pokja, Pak Jumena. Terima kasih banyak ya Bapak yang untuk kedatangannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan yang saya cintai para korlas, orang tua murid yang bersedia hadir saat ini untuk kita berdiskusi. Ya, puji dan syukur kita berikan kehadirat Tuhan dan kita boleh syukur di tempat ini. Semoga kegiatan ini dilancarkan ya Bapak. Saya sangat berterima kasih benar yang dibilang sama Bapak. Jadi pertemuan kami, kalau saya mempercayai bahwa sebuah pertemuan itu bukan sebuah kebetulan Bapak, tapi ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Mungkin Bapak, lewat Bapak dan teman-teman, Bapak-Bapak yang terhormat yang hadir pada saat ini adalah jalan dari Tuhan yang Tuhan berikan beserta dengan kelas-kelas yang Tuhan berikan untuk saya bisa wujudkan SDM Ajaya 20 yang lebih baik. Mungkin ini jawaban dari doa saya. Saya yakini dan saya percaya itu. Kami saat ini, jujur Pak, saya bingung. Yang kayak Bapak bilang, ini berapa tahun sih? Udah 41 tahun. Tapi kok 41 tahun kayak Bapak bilang ya, itu orang kota loh Bapak Ibu. Kita apa yang nggak strategis, kecamatan dekat, kelurahan dekat, samsat dekat. Harusnya sekolah kita adalah sekolah paling mewah, paling megah, dan paling hebat di tengah kota.
orientasinya B. Ini sebenarnya Bapak Ibu. Ya, kan saya lihat lahannya begitu besar Bapak. Jujur, itu besar sekali, ada 2.653 meter persegi. Kalau saya pengusaha ini udah tahu bisa ngasilin duit berapa triliun buat bikin, mau itu apartemen, apa itu menjadi kos-kosan, tapi saya tidak orang paling kaya kalau bisa ngelirik itu. Ya enggak Bapak Ibu. Tapi nggak tahu apakah perasaan saya, apakah impian saya itu sama tidak dimiliki oleh kita bersama. Karena begitu saya datang, saya coba untuk sedikit demi sedikit bantuan teman-teman, ya Bapak. Untuk apa? Ini bukan kayaknya apa pohon terlalu rimbun. Pertama kali kami datang Pak, langsung hujan. Kalau nggak salah saya datang pertama kali di sini bulan Desember sudah bolak-balik. Itu langsung hujan Bapak, dan itu pohon udah pada mulai mengerikan, takutnya berbahaya. Akhirnya saya kata, oh kira-kira ini bagaimana ya biar bisa ini tidak membahayakan murid-murid. Jadi kita coba ke Jakarta. Jujur Bapak, mungkin karena saya baru, jujur Mak, mungkin karena saya baru, jadi pengetahuan saya tentang yang tadi Bapak bilang, ini tugasnya FKDS apaan sih? Terus tugasnya FKKS apaan sih? Pokoknya apaan sih? Jadi di dalam angan-angan saya itu banyak Pak. Saya itu mau majuin begini, tapi saya itu kudu kemana? Walaupun saya sebagai kepala sekolah saya juga bingung, apa-apa ke dinas, apa-apa ke dinas gitu kan. Tapi perlahan-lahan Tuhan bukakan semua jalan. Dan saya harapkan ini adalah jalan yang Tuhan berikan untuk saya dan untuk kita semua. Nah Bapak, singkat cerita, saya mau tolong Bu. Saya langsung aja ya Pak ke pembahasan sekaligus nanti kita diskusi. Ya, yang pertama Bu, ini yang pertama ya. Ya, pertama yang saya mau usul itu visi kami Bapak Ibu. Ya, jadi nanti besok kalau ditanya Bapak Ibu, ya nih khususnya sekolah-sekolah tercinta saya ditanya, apa sih visi sekolah kita? Yang aja, BC kuadrat. Terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, berkarakter, dan cinta lingkungan. Dari sinilah saya mau angkat Bapak, kami sebagai sekolah rintisan Adiwiyata. Karena semua sekolah harusnya merupakan sekolah rintisan Adiwiyata. Dipilih atau tidak dipilih, kita harus memposisikan diri kita sebagai rintisan Adiwiyata. Nah, itulah makanya saya sangat minta dukungan Mama Dika yang mungkin sama Mama Baim yang saat ini hadir bisa bantu untuk dikaitin, ya. Karena apa? Ini Adiwiyata itu Bapak kami mohon maaf untuk tempat-tempat yang klasik seperti itu nggak boleh ada. Kita benar-benar harus cinta lingkungan seperti misi kita, seperti itu, ya. Kemarin 3 hari yang lalu ya Bu, 3 hari yang lalu, memang kebetulan saya sudah tunjuk untuk menjadi ketua PPKK dibantu oleh Mama Alvaro, juga sebagai ketua SRA, Sekolah Rintisan Ramah Anak, yang dalam waktu dekat ini Pak tanggal 21 Oktober itu penutupan, dan saya mau kejar itu. Persoalan menang atau tidak, yang penting kita berusaha dan berupaya. Karena buat saya, sebuah kemenangan itu bukan hanya diberikan dalam bentuk reward, bukan hanya dalam bentuk reward, itu bonus buat saya. Tapi adanya perubahan perilaku dan perubahan mindset dari warga yang ada di sini, itu adalah perubahan terbesar buat saya. Seperti itu, ya. Karena apa? Saya nggak bisa kerja sendiri. Saya nggak bisa kerja sendiri. Impian saya banyak, tapi saya butuh ada orang-orang yang mendukung saya. Saya butuh guru saya butuh keluarga saya butuh murid saya. Karena kalau nggak ada muridnya yang mau gerakin itu juga nggak bakalan jadi. Cuap-cuap, ya. Tapi muridnya sendiri bodoh amat, abai. Atau guru saya bodoh amat ya abai. Sementara para pejabat kita, ya instansi-instansi dari luar udah mau dukung, tapi kita diem aja cuek. Atau mau sampai kapan Bu? Mau sampai 50 tahun bahkan sampai Indonesia emas sekalipun Bu tetap seperti ini. Tapi saya mau memanfaatkan waktu saya, masa jabatan saya di tempat ini untuk memberikan perubahan terbesar buat G20. Setidaknya teman-teman perlu ingat gitu, kalau sekolah kita itu bisa bagus ternyata. Jadi jangan lagi mindset ini sekolah buangan, karena saya sedih Pak, jujur. Katanya setiap yang kesini guru buangan, setiap yang kesini murid yang gak diterima di mana-mana Pak. Coba sakit gak hatinya nih? Sampai kepala sekolah kita dicap sebagai kepala sekolah buangan, dan saya mau menghapus mindset itu.
direvisi, harus direfleksi apa penyebabnya, apa masalahnya. Padahal kan simple, beriman cerdaslah setiap hari Jumat. Kita ngadain sholat duha, kita ngadain rokris. Setiap hari ada pembiasaan-pembiasaan keagamaan. Apakah Bapak dan Ibu sudah melihat adanya perubahan pada diri anak-anak? Itu cuma kita yang tahu. Tapi kan bisa kelihatan, saya memang nggak tahu lah. Tapi terlihat Bapak Ibu di rumah. Anak mau makan berdoa nggak? Anak mau belajar berdoa nggak? Anak mau berangkat sekolah salam tangan orang tua nggak? Kalau hal itu sudah dilaksanakan, berarti target kami beriman, ya berkarakter itu sudah ada perubahan. Tapi kalau anak nggak ngomong baik, bodoh amat. Ada emaknya atau bapaknya, bodoh amat, nggak menghormati, itu kami masih gagal seperti itu. Dan ini bukan PR hanya di kami, karena waktu terbanyak murid-murid ada bersama mama, ada bersama bunda. Kalau di sekolah hanya 8 jam, dari 24 dari 16 jam, waktu terbesar ada di keluarga. Cerdas, ya puji Tuhan, Bapak. Rapor pendidikan kami untuk literasi dan generasi itu hijau. Berarti ini kategori murid-murid kita cerdas. Ya, semoga kecerdasan itu akan terus bertahan. Tapi kami punya PR Bapak, karena mungkin yang terpilih saat kemarin karena bentuknya sampel. Ya, jadi dari 30 sebenarnya nggak adil Pak. Murid kami ada 235, yang terpilih itu cuma 30 untuk mewakili sekolah kami. Iya, kalau yang kepilih, mudah-mudahan yang kemarin yang kepilih memang anak-anak yang kategori cerdas ke atas, sehingga rapor kami bisa hijau. Nah sekarang sudah KNBK Bapak. Nah apakah yang sedang terpilih ini apakah anak dalam kecerdasan di atas atau rata-rata cenderung ke bawah? Kita nggak tahu. Tapi menjadi kekhawatiran saya, karena kenapa? Di saat masa jabatan saya jangan sampai yang kemarin hijau itu menjadi kuning atau berubah merah Pak. Karena 10 anak yang dijadikan sampel Pak. Kan biasanya begitu, bisa kalau sekolah kok rapor itu gitu sih gitu. Kita aduh ya ampun, sedih banget. Padahal itu PR saya, PR guru saya, tapi juga PR orang tua. Karena Pak, banyak dari murid kami juga ternyata itu yang termasuk kategori ABK Bapak. Inklusi. Cuma sadar atau tidak sadar mama dan bunda mungkin abai. Ada orang tua yang gak terima, anak memang biasa-biasa aja, baik-baik aja. Ada anak mungkin yang kelihatannya memang secara normal itu seperti manusia normal Bapak. Ya, bahkan ada orang tua yang gak terima. Kalau misalnya dalam satu kelas kadang-kadang gurunya cerita gimana Bu, aman Bu, cuma gitu doang Bu, muter-muter guru nggak pernah mau diem. Nah tapi itu kan dianggap sebuah hal yang biasa ya Pak. Padahal kalau kita mau orang tua misalnya, dia kenapa anak saya agak mau diem ya Bu? Kira-kira kalau diperiksa kemana kan maunya saya begitu ya? Maunya saya nih sebagai pimpinan ataupun gurunya. Nah ada anak nih, kok saya udah ngajarin, agak nanggung-nanggung, agak mudeng-mudeng. Kok nih anak nilainya segini-segini terus? Ini kok anak dipindahin duduknya di depan, di belakang tetap aja kan kelihatan tulisan saya. Itu kan sebenarnya temuan identifikasi yang harusnya orang tua sadar lebih dulu daripada gurunya. Dan harusnya jika dapat masukan dari gurunya itu bisa menjadi PR buat orang tuanya, bukan malah orang tuanya jadi marah sama gurunya. Alah, sok-sokan lu bisa ke guru, kamu juga bisa sendiri tong gitu. Maaf ya Pak kalau saya agak berbahasa dengan bahasa orang Batak, biarin saya aja Pak. Gitu ya sama. Jadi kalau dipanggil orang tuanya malah yang ada karena guru jadi merasa diintimidasi, kayak ngerasa sok tahu. Enggak Pak, saya Pak normal-normal aja, padahal maunya kami kalau ada gaya bersambut Bapak, kami pasti akan memberikan solusi. Dan lagi-lagi ya saya berterima kasih kepada para guru saya, karena kebetulan Pak udah berapa tahun, kemudian 2 tahun ya, 2 tahun kita kerjasama sama mahasiswa UI. Jadi udah 2 tahun yang lalu Pak, kami menjadikan sekolah kami laboratorium. Memang awalnya gini Pak, jujur, yang namanya mahasiswa ya, isi Bu mau observasi, guru-guru pasti dengar Pak, ya emang sih kita mahasiswa ya lah, gitu. Tapi akhirnya Pak kesini-sini kami bersyukur Pak, karena ya maaf Mama, kalau yang udah pernah periksa ke psikolog itu sekali periksa itu bisa di atas 500.000, tapi ini kita gratis.
di mahasiswa datang, diobservasi anaknya, dan saya lebih takjubnya lagi Pak, dia bukan cuma observasi anak-anak di sekolah Pak, bahkan sampai ke rumah nanyain ke orang tua terdekat, bahkan orang-orang terdekat, kalau misalnya bukan ke ayahnya, bukan ke ibunya, ke neneknya, ke siapa ya, ke tangganya, pengen nanyain hanya untuk mengetahui apa sih masalah ini anak itu Pak. Nah jadinya itu udah ada berapa dia yang ngasih asesmennya? Dari kemarin itu ada angka 2 ya. 6. Dan kebetulan guru yang ada di hadapan kita adalah guru-guru yang fokus untuk menangani inklusi. Nah, kebetulan kemarin ada ya Bu Maria. Itu udah terselesaikan Pak. 6 orang dari 230 anak Pak. Tapi kalau yang terdeteksi sebenarnya banyak Bapak Ibu. Gitu. Jadi kan kalau inklusi, kalau saya mau jelasin lebih lanjut, itu sebenarnya banyak kategorinya, termasuk yang slow learner seperti itu. Ya, anak yang maaf nggak bisa ngelihat karena bawaan, atau yang nggak bisa mendengar karena bawaan, yang nggak mau diam, yang kerjanya muter-muter liatin kipas angin, yang kerjanya musilin, yang kerjanya ngambilin rautan orang, yang sampai sekarang kagak bisa baca. Ada yang nggak bisa baca karena apa? Banyaknya. Nah kan sebenarnya cuma kan gini, Bu, orang tuanya tersinggung apa kagak? Nah ini mah lagi-lagi Pak jadi tantangan kamu. Nah kita baik-baik, kita ajak ngomong baik-baik, kan juga gitu. Orang abangnya juga begitu Bu. Kita lama-lama bisa sendiri gitu. Ya tapi kan kalau udah bisa ditangani dari sekarang, kan Pak aja kayak gitu. Nah ini udah jadi PR Pak. Saya udah coba kemarin kita kerjasama dari dinas pendidikan, memang waktunya gak lama ya Budian ya. Ada sih ada Pak, ternyata setahun kemudian kan kayak gitu. Terus karena memang harus membackup kota Depok Pak, itu kita lagi-lagi suruh satu kayak gitu. Jadi saya padahal kan masa iya nunggu sabar, udah berpikir naik kelas, guru saya pada darah tinggi. Ya nanti kalau orang tuanya mau ngerti Pak, kadang-kadang kagak ngerti, diserahkan semua sepenuhnya sama guru. Iya Pak, iya. Ya, gitu Pak. Nah cinta lingkungan ya, kita sudah jadi kisah tadi ya Pak. Jadi udah agak banyak sih perubahan. Tapi saya mah nggak mau membanggakan diri saya dari orang tua murid nanti Pak yang bilang emang ada perubahan nggak nih dari Bupit masuk? Benar nggak kan itu? Kan Bapak yang nanya aja. Saya mah nggak mau membanggakan diri saya. Next, kemudian ini tantangan internet Pak. Internet yang pasti dari dalam Pak. Internet dari malam, baik dari guru saya juga, dari orang tua murid lebih banyak. Nanti, iya Pak, kadang-kadang gini, orang tua murid kalau disuruh ngumpul Pak, langsung mindsetnya gini, ya duit lagi. Padahal saya nggak pernah mintain duit Pak. Iya ibu nggak pernah mintain duit bro. Kan maaf ya Pak, kita memang di sekolah negeri tidak ada bayaran, tapi kan untuk menjalankan sebuah program pasti kan butuh dana. Nah ini yang mau saya sadarkan gitu, mau saya edukasi kepada orang tua. Nggak ada kata sulit kalau kita memang mau bersatu. Kemarin kata Mama Paro, Bu, kenapa kita itu bikin proposal lagi? Bukan sini banyak, Bu katanya, swasta. Kayak misalnya, apa Mama Paro, steak bourbon gitu Pak. Indomaret. Nah cakep. Lah kenapa keluar baru dari Mama Paro? Ayo Mama Paro kita berarti lain. Kita mau outing kelas. Biaya sekian, kita kagak dapat, ya udah jalan, kita bentuk tim, kan ngamen juga boleh ya Pak? Nyanyi apa gitu? Iya, lah kan ceritanya, dia nggak Mama. Nah gitu kan, buat apa ya? Buat membantu. Siapa tahu dari pihak-pihak lain tergerak hatinya, tapi kita harus benar-benar melihat usahanya. Nah disinilah bentuk chemistry itu ada. Saya tuh nungguin itu Pak sebenarnya keluar dari komite saya. Kan nggak mungkin saya yang bilang gini, Mah pada ngamen sama minta sponsor kayak masuk, nggak mungkin. Tapi keluar kemarin dari percakapan kami bersama Mama Carlo, Mama Kosio, kayak gitu. Nah ayo kita jalanin. Kasarnya gini ya Mak, kita tuh nggak punya dana, tapi kita punya tenaga. Ayo, kan lagi-lagi tadi kata Pak Abdul Ghazali, jangan liatin kekurangannya, lihat asetnya, aset kita banyak. Yang suaranya udah kayak biduan dangdut, ya kan? Enggak, karena kita nyanyi Bu, tapi ntar orang tuh pada nyawer ya Bu, sawerannya ntar saya mau sumbangin misalnya, siapa yang nggak punya, ya kan? Nah kayak begitu Pak. Nah dari eksternal
Pak, jujur tantangan saya dari eksternal yang sudah saya sampaikan karena keterbatasan saya untuk tahu ini channelnya di mana. Jadi itu kayaknya aduh tantangan banget kalau harus minta donasi dari orang tua untuk lapangan kan begitu ya Pak, Bapak udah lihat ya. Kalau banjir Pak, itu lahan yang di depan Pak, jalan itu kan lebih tinggi Pak dari lapangan kita. Jadi kalau hujannya deras Pak, itu udah kayak apa Pak? Bandung lautan api. Bandung ini tuh Pak banjir. Ya banjir Pak. Nah anak-anak kadang-kadang tetangga-tetangga sini ada nggak yang ngelihat mamanya? Yang di daerah sini, mamanya siapa? Mama Ridwan pernah tuh, mama siapa? Mama Aro. Ya anak-anak suka main kayak becek-becekan gitu Pak, dengan mereka Pak. Memang nggak tingginya, memang nggak sampai sepinggang Pak. Cuma karena sumur resapan lagi-lagi Pak, nggak ada sumur resapan Pak. Jadi keringnya itu berdasarkan alam Pak. Kalau udah pagi ada matahari kering dan tapi ada lumut-lumutnya. Kalau udah sambut anak Pak, korban Pak, lagi salam sayang, gitu di depan saya. Neneknya si siapa yang kelas 2 Jonathan. Kemarin itu, oma, lagi bobo tempean yang saya syok, oma gitu. Ini yang licin. Setelah sampai sepeda juga gitu, sepeda motor Pak. Ngepot. 2 kali Bu Ani Pak, guru kami juga ngepot Pak. Gitu Pak. Tapi kan kalau kita cerita begini nggak ada yang percaya. Pasti di dinas juga bilangnya ada skala prioritas. Nah, cuma kalau kayak begitu Pak, berapa korban celana murid saya Pak, sobek-sobek. Kaki pada terkilir, itu kaki pada bocor di lututnya Pak, gara-gara main mainan. Kan kalau saya minta sama orang tua pasti kan kata-kata gini Pak, duit lagi, gitu Pak. Nah kalau pakai duit saya sendiri nggak ada duit gitu Pak. Minta sama guru-guru saya memang nggak ada duitnya Pak. Terus saya Pak udah pergi Pak ke PUPR, udah dari aspal di aspal kek, ada apa? Nanya sama Pak RT, nanya sama Pak RW Pak, kalau di sono di aspal. Kalau di sisa-sisanya buat tutupi lubang ya Pak, saya bilang gitu Pak. Coba, ada Bu katanya gitu. Itu mau buat jalan ini ya, katanya jalan warga. Itu saya kemana ya? Ke dinas udah bareng sama Pak Hendra. Sampai mungkin ya Pak kita ya. Katanya sabar, ada ininya. Sabar, saya suruh sabar dulu Pak. Dari kapan kemudian kamu udah berapa lama Bu aktivisasi hidup? Udah dari berapa lama kondisi kayak begini Bu? Dari pertama kali datang sini ya? Nah tuh Pak, udah berapa lama Bu? Tuh 10 tahun Pak, begitu aja. Pantas aja 41 tahun begini Pak wajahnya. Udah 10 tahun aja begitu. Coba Pak, saya bodoh banget Pak teriaknya. Ntar kalau ke wartawan saya langsung dikasih ini ya Pak, di blacklist, kasih tanda merah. Iya Pak. Nah kemarin pas nyamperin Pak Gimam langsung ditelepon sama dinas. Sabar nggak Pak? Sabar nggak begitu Pak? Saya bingung, saya udah bolak-balik Pak. Saya harus bagaimana? Apakah saya harus jadi kepala dinas? Apa saya harus jadi K3S ya? Dijadiin. Iya, maksudnya biarin saya tuh bisa membangun MJ20 gitu Pak. Itu di belakang Pak, depan kantin Pak, bisa buat satu Pak kolam renang. Jadi kita nggak usah pergi ke Tirta, nggak usah pergi ke Karakon. Ya Pak aja. Di depan Pak bisa jadi lapangan bola sepak bola, futsal. Jadi kagak usah nyewa Pak. Sebenarnya iya Pak ya. Mama pada seneng tuh Pak kalau di kagak nyewa kagak kabur. Mama pikir repot Pak. Ya Mama. Iya Mama kagak dipakai. Iya Mama. Ya kalau ada duit aja dikit udah dah. Alas sekolah yang ini baru duit mulu. Padahal kagak pernah Pak sama saya kagak. Benar ya? Benar Pak Bunga? Ada masukan buat kita. Jadi ada gitu ya Pak, jadi tujuan diskusi kami saat ini kami mau mendapatkan dukungan baik dari Mama, Bunda, Kolas, terutama dari eksternal dari Bapak sekalian, Bapak yang terhormat sekalian bisa menyampaikan harapan, impian kami untuk mewujudkan tadinya rintisan sekolah ramah anak jadi sekolah ramah anak, rintisan sekolah sehat jadi sekolah sehat, rintisan adiwiyata jadi sekolah dulu. Bahkan rasanya Pak, banyak banget PR-nya Pak. UKS-nya belum ada, musola masih nebeng Pak, alhamdulillah nempel sama tembok masjid, jadi bisa ngesot kan nyampe. Gimana namanya anak-anak Pak, kalau bukan milik sekolah ya kan pastilah ada bisik bacing tong, antri gitu kan, anak-anak ibu dimarahin, ya berarti lah Pak, siapa yang
Di tempat ibadah suruh berisik kan kadang-kadang, tapi kita nggak bisa kan membuka anak-anak. Ya kan kayak gitu. Nah, kalau memang ibu dengan areal yang kami miliki itu bisa menjadi prioritas. Nah ini saya mau serahin ke bapak sekalian. Nah ini kan yang mau diprioritaskan karena menurut kita mah prioritas semua ya. Bener Pak. Kalau pakai dana pribadi angkat tangan, gerak. Bukan dengan depan angkat tangan gitu kan. Nah inilah Pak visi bangunan kami. Nah kemudian SMK Jaya 20 sekolah dasar yang terletak di atas lahan luas 2.653. Meski berada di lingkungan cukup luas, sekolah menghadapi banyak tantangan kondisi fisik dan makna. Ada 9 ruang kelas Pak, tapi hanya 8 kelas yang digunakan untuk rombel aktif. Jadi ini satu-satunya ruang kelas ya yang begini Pak. Jadi kadang dipakai buat ngumpul di sini, buat rapat di sini. Tapi begini kondisinya Pak, kipas cuma 2, itu juga anginnya nggak tahu deh ya. Mana lapisan ya. Ini pakai AC katanya Pak, tapi saya nggak mau. Bayaran mahal bulanannya. Oh, naik turun kan. Iya, bentar ada yang ngatur Pak. Hampir. Next dia. Next, atau ibu dia bukan. Kebawahin tadi saya baca belum. Nah, ini mama bunda harus tahu nih, ya. Biar paling nggak kalau punya duit lebih disisihin. Buat apaan? Mak, kemudian kebawahin ke atasin dulu kan. Turun kan. Ini tadi. Lewatan Bu dia. Ya, kelewatan masih di atas. Waktu saya kan belum kelihatan sama mama-mama. Jadi cakep itu. Baru bisa pada Kelewatan, Pak. kelewatan. Kalau tadi mah yang muka lah. Nah, itu dah. Muka teh mending pada mutung banget. Kayak ditagih cicilan. Kalau ini ya udah nih rombongan, satu ruang lain. Kayak terkadang digunakan untuk rapat lanjut ujian. Oke, nah nih Pak nih. Yang di sebelah kalau Bapak nanti bisa lihat itu bangunan dari 10 tahun Ibu ini ada di sini Pak, itu belum terjamah. Proposal udah berkali-kali masuk. Ya udah kita udah bolak-balik pergi dinas, kerutin udah, PUPR udah, kemana aja saya kayaknya saya belum ketemu. Bukan saya belum ketemu sama Pak Idris aja. Ya kemarin kita lapor sama Imam langsung Iya. tapi malah ditegur sama dinas. Iya. Gak usah ngomong-ngomong. Terus kalau nggak ngomong gimana caranya? Pakai batin. Ya kita main ya ke rumah Pak Idris, ngapain kayak gitu? Silaturahmi Pak, minta silaturahmi. Jadi guru-guru, Bapak Ibu, itu guru-guru menclok di ruang perpus. Jadi mohon maaf Bapak, jadi kefungsian dari perpus sendiri juga jadi nggak berfungsi. Awalnya perpus itu memang ruang sekolah, ruang kelas, tempat kepala sekolah sama operator. Tapi karena yang di sebelahnya roboh waktu itu ya, yang di sini roboh ya, dipindahin. Jadi daripada punya perpus, guru-guru pada kagak ada kelasnya, akhirnya dipindahin ke sini. Nah dipindahin ke sini kesian guru saya katanya kagak enak kalau mau ngegibah ada kepala sekolah. Pingin punya privasi gitu. Tapi nggak bisa ngegibahin kepala sekolah. Ya, bercanda ya. Nggak punya ruang privasi Pak, karena kalau di sana jadi apa ya bertumpuk gitu, sirkulasi udara juga enggak. Akhirnya saya bilang ya udah perpustakaannya udah diinin aja, jadi buku-buku biarin di sana, ruang guru ditaruh di tengah-tengah aja Pak, jadi kayak bener-bener sekolah. Ya duduknya juga begini, nggak melingkar, nggak bisa, karena lahannya itu Pak benar-benar terbatas. Ya, jadi harapan kami sih kalau misalnya ini dibangun kita bisa duduk dan di sana bisa difungsikan. Jadi tahun depan Pak kita bisa buka 2 kelas seperti itu, bisa ada penambahan. Karena di sini serba nanggung Pak, mau dibelah 2 kekurusan dijadiin 1 kegemukan Pak. Mama Dika tahu, maksudnya tahu nggak Mama Dika? Jadi 1 kelas Pak kan 39. Mau dipisah kan lucu, 29 kayak main-mainan di taman kanak-kanak. Tapi kalau dijadiin 1 umpel-umpelan, mending kalau kecil ya. Iya, kalau kayak Mama Rika masih mending. Kalau kayak Budiran. Ya, geseran tuh Budiran udah ini geseran. Tapi Mama sama Bunda tahu nggak hal itu? Kan taunya begini Pak, yang taunya astaga nak, iya Mak, wah agak duduk Mak, sempit banget. Iya emang gimana sih taruh di mana lo? Terus lagi begitu besok masuk Pak ke kelas, iya. Nah iya umpel
ujiannya kamu umpel-umpelan, besok mama beliin kipas angin kolektor. Nah kan enak ya Bu Maria, sedap kalau begitu. Iya, kelas kamu. Dia nggak suka mengungkapkan isi hati. Oke, next. Nah ini Pak. Jadi kami ada satu gedung yang rusak berat yang kami laporkan baik ke Dinas Pendidikan di Serufin untuk direhabilitasi, namun masih menunggu realisasinya. Lapangan sekolah yang mestinya menjadi area bermain dan berolahraga bagi para siswa saat ini kondisinya kurang baik karena komplek menjadi alas lapangan mulai terlepas satu persatu dan permukaannya menjadi tidak rata, sehingga seringkali menghambat aktivitas fisik siswa. Kondisi ini membuat lapangan menjadi kurang aman digunakan terutama anak-anak yang sangat aktif berlari dan bermain. Lapangan SD Mukarjaya 20 menghadapi tantangan serius. Setiap kali hujan lebat melanda, genangan air menciptakan kondisi lapangan yang berbahaya. Karena lapangan tidak rata dan terbuat dari komplek yang mudah rusak, permukaan ini jadi sangat licin ketika basah. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan lumut di beberapa bagian, menambah risiko keselamatan bagi siapapun yang melewatinya. Beberapa insiden sudah terjadi akibat kondisi ini. Salah satu orang tua murid pernah jatuh saat melewati lapangan, dan ada pula kejadian di mana sebuah sepeda motor yang dikendarai orang tua dan guru hampir tergelincir terjatuh karena kondisi lapangan yang licin. Ya, next kemudian ini Pak, bentuk rintisan adiwiyata kami mulai menanam, memanfaatkan lahan yang ada di gedung kosong nih Pak. Tadinya batu semua nih Pak, sampai bingung mau nanamin apaan di batu kayak gitu. Akhirnya mintain tanah gitu ya, kemarin kita minta tanah ya, guyur tanah, minta pupuk, pokoknya minta mulu Pak. minta mulu kita Pak. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan tidak hanya keselamatan orang tua dan guru, tapi juga para siswa yang setiap hari bermain beraktivitas di area tersebut. Lapangan yang seharusnya menjadi tempat anak-anak berolahraga dan bersosialisasi ini menjadi sumber kekhawatiran terutama saat musim hujan. Letak lapangan yang berada di bawah ketinggian dan terutama menyebabkan air jalan tumpah dan masuk ke area sekolah membanjiri lapangan. Tanpa adanya sumber resapan Pak dan lubang biopor yang memadai, air yang mengenang sulit mengering dengan cepat sehingga lapangan seringkali dibiarkan basah dan licin untuk waktu yang agak lama. Kami sangat berharap adanya perhatian khusus dari ibu terkait untuk memperbaiki masalah ini dengan membangun sumur resapan dan lubang biopori agar air dapat mengalir dan meresap ke tanah dengan lebih baik. Dengan demikian lapangan tidak hanya bisa kembali aman untuk digunakan, tapi juga bisa mencegah insiden yang lebih serius di kemudian hari. Kesehatan dan keselamatan semua pihak, terutama anak-anak, adalah prioritas kami Pak, karena kami adalah sekolah rintisan ramah anak. Nah, jadi harapannya anak yang bersekolah di sini tuh benar-benar merasa nyaman, merasa senang. Jadi jangan sampai anak mau berangkat sekolah nangis, pulang dari sekolah nangis. Maunya mereka tuh sampai mereka sakit aja tuh gini, aku sekolah kamu ketemu sama Bu Mama, aku mau sekolah kamu ketemu sama Bu Dian gitu. Tapi ini nggak mau sekolah, belum galak gitu, jangan sampai kayak begitu. Dan kayaknya belum ada yang kayak begitu ya Bu Mama, belum, apalagi kelasnya Bu Mama yang mau Bu Dian. Dia lope-lope semua status setiap saya baca nih surat cinta dulu dapat. Mudah-mudahan surat cintanya sama yang saya akan dapatkan kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya nih Pak, kami juga merasa resah Pak, jujur pagar kami itu Pak pendek. Jadi ada anak-anak di area sini Pak. Kadang-kadang bukan area sini, dari Pedati, dari mana aja ya Bu Mar. Karena ngeliat ini lapangannya wow, ya bisa buat nongkrong Pak. Jadi mereka pada lompat Pak. Awal-awal sebelum ada di sini kantin ya, yang sebelum ini kami bongkar Pak. Nah itu Pak, pintu didorong, mau coret-coret dengan bahasa yang kurang baik. Sampai akhirnya udah kalau kayak begini mah udah membahayakan, udah deh. Dengan biaya yang ada kita coba untuk hubungkan. Nah cuma kami masih suka nongkrong, ada puntung rokok Pak. Kan nggak mungkin, misalnya di dalam kelas ada puntung rokok, sementara kan kita nggak pernah. Nah gitu, nanti di belakang juga gitu. Saya sudah lapor sama Pak RT, sama Pak RW, cuma memang kan keterbatasan ya Pak. Masa yang mereka jagain 24 jam, dan bisa menurut saya mungkin mereka beraksinya di kisaran jam 10, jam 11, bisa orang udah mulai tertidur. Jadi pendek nih, berempat gitu. Sementara untuk pemasangan CCTV baru mau kami anggarkan, itu juga yang biayanya masih terjangkau dan hanya beberapa titik. Ini masih dalam proses. Sementara kalau kayak begini harus ada, menurut saya harus ada lampu pancar ya, lampu pancar CCTV di setiap bukan cuma di sana tapi di belakang. Karena di sini ada ruang kosong nih Pak.
ada 5, udah dicobain sih, udah diganti juga. Kan masa coba lagi itu pingin pipis apa pingin minum sih? Anaknya apa pingin tidur dia di situ? Dia saya, apa mereka juga bagaimana ya? Copot dulu gitu. Atau kalau masa ya dana kita cuma habis buat itu aja gitu. Kadang-kadang kita konsep, Bu, kok ada rokok gitu. Padahal bisa dipastikan dari murid kita nggak ada yang rokok kan? Kayak begitu. Nah berarti kan ada yang masuk dari seperti itu. Kalau saya kan udah sisir guru-guru juga. Memang mohon maaf guru kami yang berasal dari merokok. Kita bisa pastikan mereka tidak akan merokok di dalam sekolah maksudnya pada saat anak-anak berkegiatan. Dan saya selalu bilang, maaf kalau memang merokok ya tolong simpan baik-baik itu untungnya, jangan sampai anak-anak tahu kalau kita tuh merokok seperti itu. Karena kita nggak bisa menghentikan. Kalau udah pakai duit buka sekolah, maka buka sekolah larang. Tapi selama proses pembelajaran mereka berhenti. Yang berikutnya di budaya tadi ya, memicu remaja-remaja Islam untuk masuk menggunakan lapangan sekolah sebagai tempat nongkrong atau sekedar bekerja. Bentuk biasa kami Pak. Karena menyadukin rumput-rumput. Nah ini Pak, kalau lagi udah hujan nih Pak, paginya begini nih Pak. Tuh kenangan. Kemudian kehadiran mereka di area sekolah, terutama di luar sekolah, pihak sekolah berharap ada tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan keamanan dari melalui peninggian pagar, karena lumayan Pak, ninggiin 2.653. Nah, coba kelilingnya berapa Pak kalau mau ditinggiin, sementara dana bos kami nggak untuk modal nggak sanggup Pak, seperti itu. Minta dana dari masyarakat juga, dan mohon maaf kalau di kisaran 50.000 juga per anak nggak semuanya mungkin bisa buat membangun seperti itu untuk peninggian. Mungkin karena kelilingnya panjang banget. Nah CCTV mungkin bertahap, tapi syukur-syukur ada sponsor ya, jadi kita bisa patroli rutin petugas keamanan seperti itu. Next kemudian, nah ini Pak, lahan kami luas tapi masih banyak area tidur. Yang tadi saya katakan, rumah dinas yang tadinya ditempatin sama penjaga sekolah ya Bu Maria. Nah itu karena tidak boleh lagi ada guru yang tinggal di sana, jadi rumah dinas adanya kami taruh jadi gudang Pak. Karena kalau dari dana bos kita pakai beli modal, itu nggak boleh dihancurkan sebelum ada laporan dan di ACC sama pihak dinas. Jadi kita nunggu dulu sampai itu busuk gitu Pak. Jadi memang jadi agak umum ya Bu ya, kayak gitu Pak. Next. Oh ya, ini lagi nih Pak. SD Empat Jaya 20 menghadapi tantangan lain dalam hal visibilitas dan aksesibilitas. Jadi sekolah kita nih Pak ada di perumahan, tapi orang yang di PLN aja Pak, yang di kecamatan, nanya ibu dari mana? MJ20, MJ20, di mana gitu Pak? Ya, kurang enak kali kita ya. Padahal kita ada di tengah kota Pak. Terus saya mikir, ini kenapa sih bikin kita nggak terkenal? Apa ya mungkin nggak ada pelang Pak maksudnya? Kan pelang ada di dalam, maunya saya kan di luar ada, yang kayak di Singa. Itu nanya Pak sama RT sama RW, ini betul ada Pak RW. Pak RW, punten aku Pak, itu kenapa ini di sana? Ditempel di situ jadi orang tahu. Oh, anak 20. Karena saya nanya RT sama RW di sini Pak, katanya kami sudah bingung untuk itu izinnya ke siapa gitu Pak. Itu siapa tuh Pak? Biar menjadi sakit nih mamanya, bukan saya kalau berusaha dan berupaya ya. Karena saya coba Pak, sampai kita tuh keliling tanah merdeka pakai baju olahraga, biar kelihatan sekolah mana itu MJ20 gitu Pak. Sampai keliling di sebelah sini, sama sekolah mana tuh MJ20. Biar dia mensosialisasikan kalau di sini tuh ada sekolah. Apa nggak tahu nih siapa yang nutup auranya, saya nggak tahu Pak. 41 tahun masa nggak dikenal? Iya, Pak. Iya. Kita ke PLN-nya Pak, Iya. nambahin terus ya.
Iya, nggak ada yang tahu. Saya mah sekolah di MJ 1, bukan ada sekolahan di situ. Iya. Kalau aku udah depan ke situ ya, Bu katanya coba. Bapak mau dipindahin anaknya silakan. Coba. Pelangnya nggak ada. Kan gitu yang di sini Pak, yang sekolah di sini berarti dari mulut ke mulut Pak. Iya. Makanya nggak diterima dari mana-mana. Iya. Ya. Satu dari generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Namanya sekolah warisan. Iya benar. Warisan. Benar Bu. Kalau mindset ini mulai detik ini kalau dihapus, pokoknya kita harus jadi ya is the best. Jangan cuma anaknya tahu ini is the best, emaknya juga lupa. Dan harus ada realisasi untuk mewujudkan sekolah kita menjadi ya terbaik. Ini nilai bahasa Inggrisnya Mama Ridwan 100. Oke, next Pak. Upaya untuk memasang papan menjadi hambatan, apakah kami perlu berizin, apa harus lebih stroke atau harus kemana, kami minta petunjuknya Pak. Oke, silakan. Nah, ini kunci orang tua nih, perlu saya bacain atau mau menceritakan sendiri orang tuanya? Dibacain. Maaf kalau ada yang tersinggung ya. Jadi Bapak kebetulan memang orang tua ada yang 20 mayoritas berasal dari golongan menengah ke bawah. Benar ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kelihatan kecil, ada yang besar dan dulu. Kehidupan mereka juga penuh perjuangan untuk mencapai kebutuhan nanti. Jadi memang kebutuhan kemampuan finansialnya jadi perhatian ekstra buat kami. Apalagi setelah kami lihat itu berbanding lurus Pak, ekonomi dengan kecerdasan anak yang kami pelajari gitu Pak. Jadi mohon maaf begitu ditanya, ini anakku kayaknya agak bermasalah, kita kondisikan ekonominya memang kurang, apakah memang kurang negeri, apakah perhatian karena orang tua banyak yang akhirnya bekerja. Jadi anak isinya otomatis dilepas seperti itu. Jadi kami lihat garisnya seperti itu, jadi berbanding lurus seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ada pertemuan atau kita mau ngobrol seperti ini, nah itu agak kesulitan. Bahkan apalagi kalau kita bilang, Bu, nanti kita mau periksa ini anaknya apa benar, nah, ada keistimewaan tersendiri gitu. Mana Bu, agak punya duit udah langsung begitu Pak. Nah, sementara kalau harus menunggu dari dinas atau nanti kakak UI mau observasi itu mungkin lama. Nah, kemarin ada yang jalannya apa Puspa, Pak itu juga udah pernah nyoba belum Bu pakai antrian? Karena di sekolah saya yang lama itu Pak pakai antrian Pak. Seperti itu. Ya memang kan harus sabar antrian. Paling enggak kan maksudnya kami kalau kami menghadapi seperti itu baik orang tua kami dan dari luar seperti itu ya ada ininya gitu Pak, ada sinerginya gitu, ada kolaborasinya. Jadi kami tahu kadang-kadang buat guru-guru yang mungkin belum pernah kebagian murid-murid unik Dikasih bagi-bagiin kalau ada mau. itu langsung Dibagiin. ya maaf ya Bapak Ibu, kami juga manusia. Apa namanya? Kan nggak ngomong aja. Jangan didiamkan saja. Ngomong aja Pak. Kadang-kadang kita guru udah jenuh, belum lagi kalau saya rapat ya bentar lagi, ini tolong dikumpulin katanya guru-guru saya gini. Aduh, tiap hari ibu mah WA ada aja tugasnya dikumpulin, belum lagi nih murid kayak gitu. Jadi ada yang mohon maaf, mungkin emosi kami agak terpancing dalam menghadapi anak-anak titipan tersebut, maksudnya anak-anak unik gitu. Jadi kalaupun ya saya harap ya orang tua di sini bukan malah jadi ini ya provokator gitu, ini tuh anaknya tuh begini tapi mau gurunya bukan sabar, namanya juga guru banyak iniannya gitu. Ya udah kita iniin aja gitu ya. Mama, bunda yang hadir saat ini adalah kaki tangan kami, penyambung lidah kami ke orang tua. Apapun program sekolah yang kami sampaikan seharusnya bisa didukung dengan keberadaan mama sekalian, bukan justru ditentang. Atau ada orang tua yang datang pada saat ini mangguk, iya bu, pas sudah keluar Pak, kadang-kadang gitu Pak. Sama-sama ya gitu. Tempo berbicara, Ali menyampaikan kabarnya, tinggal
telinga saya. Itu Pak, ya ampun, masa saya mau sekolah saya cuma begini-begini doang sih. Kadang-kadang aku ini sedih Pak. Ya ampun, untung kepala sekolahnya langsing. Kalau gembel aja sedikit. Lurus langsung. Udah dibilang makan duit bos. Iya. Kalau langsung kan stunting. Cacingan dong berarti Pak. Gitu, jadi saya ambil positifnya kadang-kadang saya jadi lemah. Kadang-kadang tuh bukan cuma dari orang tua. Kadang kalau dari guru juga saya suruh ngumpulin orang tua kok kagak disampaikan info. Astagfirullahaladzim. Emang dikata ngerti kata-kata kagak pakai ininya tenaga ya Pak. Saya udah ngerti, udah konsep. Berharap besok dokter kita punyainnya kagak dibawa. Enggak bersambung. Yang datang 4L Pak. Lo lagi. Kadang Bu, respon dari orang tua muridnya agak sulit Bu. Mereka kurang respon, udah di share di grup. Karena nggak direspon Bu, nggak ada tanggapan apa-apa ya. Iya. Nanti kita tanyain ya dari bapak-bapak kayak bagus. Ya, kita tanyain Pak itu kudu gimana Pak? Apakah kita harus pakai barbitian daripada daftar? Pada sibuk Bu, kalian pada sibuk. Kasih dia ya. Kasih duit yang hadir kasih duit langsung. Sembako ya, 1 liter minyak, plus duit tuh Pak. Tolong didengarkan Pak, pilihan hati. Karena kalau dari kantong bukit, jempol. Mau jadi kepala sekolah, mau jadi donatur amal. Bercanda ya? Iya. Ya, paling ini dia. Bahkan ya inilah udah kira-kira seperti itu. Dan kayaknya saya mah udah menceritakan semua isi hati saya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, sekolah perlu mencari tahu Pak. Saya kadang-kadang terus berefleksi ya kenapa ya saya harus bagaimana ya gitu. Apa saya harus bagaimana gitu loh Pak, supaya orang tua tuh mau dikumpulin, guru-guru tuh mau bantu saya bergerak. Kadang-kadang Pak, ini curahan hati bukit. Saya udah bilang besok kita kerja bakti ya, orang tuanya kagak ada yang ikutan. Iya, tapi yang punya rumput, mosek-mosek itu buat WC, terus dibeliin selokan, sama dibantu para guru yang kebetulan bersedia. Orang tuanya kemana? Ayo mama, bunda, sekolah ini adalah sekolah tempat anak kita bersekolah. Jadi siapa lagi yang membuat sekolah ini nyaman kalau bukan kita semua? Kan nggak mungkin saya bayar untuk orang. Ya, saya panggil siapa juga saya minta hanya sekali dalam seminggu. Kalau di sini lihat ada tambahan dari ketua SMA. Nih Pak, ayo ngomong sedikit buat SMA-nya. Ya. Saya akhiri ya dengan bilang di kopi Baidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan Bapak dan Ibu ya. Semoga kita bisa mewujudkan mimpi kita. Ini kita dikembalikan ke Bu Mar. Lagi mic-nya error ya. Error. Habis lagi kali baterainya Bu. Literasi baru Cakep. Asik. Lagi. Punten ya Pak. Dari bilang Udah dimatiin langsung matiin. saya